Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya tanya saudara, berapa banyak yang merasa hadirat Tuhan? Angkat tangan di sini. Oh, saya merasa hadirat Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Tadi kalimat terakhir dari pujian ini adalah selalu ada jalan Tuhan, selalu ada caranya Tuhan. Tapi caranya Tuhan dan selalu jalan Tuhan itu selalu terbuka untuk mereka yang tahu jalannya Tuhan. Saya ulang lagi, saudara dengar baik-baik. Jalan Tuhan dan cara Tuhan hanya kita bisa temukan kalau kita menemukan jalan Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya ingin bicara satu tema yang sedikit baik untuk kita, yaitu jangan keraskan hatimu seperti batu. Saudara-saudara, hati kita ini penting sekali. Sekali lagi, jangan keraskan hati kita seperti batu. Saudara, saya mau jelaskan sedikit sebelum kita buka dalam Keluaran pasal 7 ayat 13. Saudara dengar, Bapak Ibu dengar baik-baik penjelasan saya. Saya tadi coba duduk di situ buka tentang hati. Hati ini maksudnya hati organ tubuh itu ternyata punya minimal 8 fungsi. Saya hanya ingat 2. Satu itu dia membersihkan darah. Jadi yang satu, yang kedua selain ginjal, hati juga bisa membantu atau memfilter darah. Yang kedua dia memfilter racun. Jadi hati itu penting sekali. Nah, itu secara tubuh manusia. Sekarang kita mulai bahas secara figuratif, secara gambaran. Hati itu apa sih hati itu? Hati menurut saya tempat di mana Tuhan akan bertata. Jadi ada 2 hati. Jadi hati secara fisik saja sangat penting. Itu sebabnya kalau hati bermasalah akan muncul di dalam tubuh kita. Misalnya orang yang sakit liver itu akan nampak semuanya kuning. Selalu saya bilang, itu bukan kemasan bos, itu penyakit. Jadi mata kuning, tangan kuning, kuku kuning, itu hanya gambaran dari hati yang terganggu. Nah, sekarang kita masuk dalam figuratif, gambaran tentang hati. Menurut saya hati itu sederhana. Apapun penjelasan, hati adalah tempat Tuhan bertata. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, kalau hati itu kita tahu, hati fisik, secara fisik itu organ tubuh itu kita pernah makan hati itu paling lembut, hati itu. Tetapi bayangkan kalau hati itu sudah jadi batu, mengeras, itu baru secara fisik. Demikian dengan hati yang saya maksudkan, hati batu. Saya kasih ingat Bapak Mama, jaga hati ini baik-baik, jangan sampai dia jadi batu. Kenapa? Waktu saya renung ini, saya pikir-pikir betul ya, kalau hati itu pertama diciptakan Tuhan dengan lembut, tapi kalau hati itu sudah keras, susah. Nah, saya kasih tanya lagi satu, semua perhatikan. Menurut Anda hati dan batu mana yang lebih keras? Batu, secara ini batu. Tapi tadi waktu saya renung, ternyata di balik batu yang keras itu ada yang lebih keras, namanya hati. Batu itu kalau orang bikin, Pak Bambang tahu, kalau orang mau bikin bangunan namanya batu pecah. Itu batu itu sebenarnya dari kali besar, keras. Tapi untuk bisa bikin bangunan cukup menggunakan satu alat pemecah. Batu itu bisa berkeping-keping jadi kerikil-kerikil yang kita bikin jadi beton. Tapi Anda tahu, yang sulit adalah waktu hati kita menjadi keras. Kalau saudara baca ini kesimpulan dari Keluaran pasal 7 ayat 13, ada satu hati dari seorang raja bernama Firaun. Hatinya jadi batu. Tadi saya bilang, kita berpikir batu itu paling keras, tapi hati-hati sebenarnya paling keras itu hati yang tidak dijaga. Waktu hati itu keras, Tuhan pun tidak bisa memukul untuk menghancurkannya. Sampai-sampai Wahyu bilang begini, coba Papa Mama perhatikan, supaya kita siap hati ini. Kita hati ini di mana? Keras, batu, atau siap dilembutkan? Karena kalau dia sudah batu, dengar, Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Kalau batu tadi dihantam mesin, pecah-pecah. Hati kalau sudah keras, Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Saudara masih ingat, Wahyu bilang begini, aku berdiri depan pintu dan mengetuk, siapa yang buka aku masuk. Itu bicara bukan hanya sekedar persekutuan Tuhan mau masuk, tapi saya bicara tentang satu menurut saya, hati yang sudah jadi batu. Tuhan ketuk model apapun tidak bisa buka lagi, sudah jadi batu. Saya kasih tahu jemaat, jangan pernah keras dengan Tuhan, karena batu bisa dihancurkan. Tapi kalau hati sudah batu, sulit. Makanya kalau ada wanita yang sudah diganggu hatinya, kalau dia sudah kecewa, saudara lihat, tadi dia hati lembut waktu saudara berkata I love you, yes, me too, I love
you too, saya juga cinta kamu. Tapi dalam perjalanan mulai dia dikecewakan, saudara. Kalau dia suku hati su batu, alis orang bilang su tutup hati. Saudara tahu, presiden pun datang menggoda dia bilang tidak, laki-laki sama saja, itu hati batu. Ini hanya contoh, tapi dalam perjalanan kita hati-hati. Kalau kita ikut Tuhan tapi hati kita jadi batu. Tadi saya bilang batu bisa dihancurkan, ternyata ada yang lebih keras dari batu, namanya hati yang batu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita punya hati sekarang apa? Batu atau Noe? Keras atau lembek? Nanti kita temukan. Mungkin kita bilang begini, Bapak saya hati Noe, hati lembut. Nanti kita lihat ada dia pun cara untuk ukur kita hati ini keras, sudah lembut, keras, tengah keras, atau sudah jadi batu. Mari kita perhatikan. Kalau kita ada ini, kalau ini firman Tuhan menjelaskan kita, mulai kita periksa tuh. Oh ternyata saya pun tingkat kerasnya hati itu sudah di tingkat sekian. Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-7 ayat 13. Perhatikan semua, baca baik-baik supaya jangan punya hati model begini. Yudas itu sampai dia punya hati keras. Yesus bilang begini waktu di perjamuan terakhir, kita akan merayakan di hari-hari apa, minggu-minggu sengsara. Jaga hati supaya jangan keras. Waktu Yesus bikin perjamuan terakhir, dia bakar roti, dia bagi-bagi. Saudara tahu orang pertama yang dapat roti siapa? Yudas. Tapi dia bilang orang yang sama mengangkat tumitnya melawan aku. Lihat, kalau orang sudah hati keras di dalam rumah Tuhan pun dia tetap berkeras hati. Dan ini bahaya. Dan saudara tahu ujung jalan hidup dari Yudas hancur, bunuh diri, selesai, masuk neraka. Jadi jangan main-main dengan hati yang keras, apalagi keras sama Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata, saya tidak punya hati yang keras. Mari kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3 sama-sama. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Perhatikan siapa yang tidak didengar? Keduanya. Siapa keduanya dalam konteks ini? Musa dan Harun. Lalu siapa lagi yang dia tidak dengar? Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dengar, ini baru saya gambarkan singkat saja. Orang yang kalau sudah hatinya batu itu cirinya sini saja sebenarnya. Waktu manusia dan Tuhan juga bicara, dia tutup hati, dia tidak mau dengar. Anda sedang masuk dalam golongan batu. Jadi kalau lu pemama, kita orang tua masih omong, saya masih anggap kalau dia masih kepala batu, ya mulai naik setengah batu ini. Tapi kalau sampai firman Tuhan juga hantam kita, tapi tidak bisa merubah kita. Ingat, hati-hati, kita sudah ada di batu. Dan batu itu tadi saya bilang, mesin batu sekali mesin pecah, tapi hati yang benar-benar membatu paling bahaya, karena itu menentukan mati dan hidup kita. Kalau Anda terus membatu tidak apa-apa, nanti kita akan lihat perjalanan ini. Tapi saya kasih ingat jemaat Tuhan, kaum muda dan kita semua, setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Tanya saya, hatimu apa? Kalau hatimu lembut, baik. Tapi kalau hatimu keras, nanti kita lihat tanda-tandanya. Orang yang sudah hatinya membatu, hatinya keras. Tapi dari konteks ini, siapa yang punya hati keras dalam konteks ini? Firaun. Tetapi hati Firaun berkeras. Kalau saudara baca menarik, ini Tuhan suruh Musa, suruh Harun pergi kasih tahu Firaun, raja Mesir ini, tolong keluarkan orang Israel dari Mesir. Lalu waktu pergi, Firaun keras hati. Tapi Tuhan bikin hukuman yang disebut tulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa tulah? 10. Apakah hatinya berubah? Tidak. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Kaum muda dengar ya. Kalau saudara mungkin masih kepala batu, hati batu dia orang tua, mungkin ya masih Tuhan punya kesempatan berubah. Tapi kalau sampai orang tua seomong, pendeta seomong, Tuhan omong, saudara masih keras, ini yang paling bahaya. Saya tanya, di mana titik kita? Kita mulai dapat gambaran, ternyata hati itu. Nah, sekarang kita lanjut.
Kita lanjut, apa yang saya maksudkan dengan hati yang batu? Figuratif, saya lebih kepada figuratif ya. Jadi saya mendefinisikan sendiri, menurut saya hati keras itu apa? Hati batu itu apa? Hati yang batu, hati yang telah keras seperti batu adalah saat kita tidak mau lagi mendengar kata manusia tadi, hamba Tuhan, pendeta, orang tua, pembina rohani, semua kita sudah tidak mau dengar, atau orang yang kita hormati. Bahkan tidak mau mendengar dan mentaati suara Tuhan, puncaknya suara Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai teporan tuh omong kita, anak hati-hati nanti lu begitu lu hidup hancur. Kita belum dengar tuh. Nah, nanti suara Tuhan juga datang juga lewat pengkhotbah, tidak dengar juga. Firman Tuhan juga tidak. Ini yang saya sebut. Kalau Anda sudah di titik ini, Anda berada di titik hati batu. Dan saya kasih tahu saudara, jangankan dirimu, Tuhan pun tidak bisa lagi mengubah saudara. Memang saya yakin Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tapi dalam titik ini kalau saudara baca, akhirnya ada kalimat bilang gini, lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu bukan berarti Tuhan suka keras dia, bukan. Itu artinya punya kesimpulan begini, Tuhan saja menyerah dengan orang yang hatinya sudah jadi batu. Makanya tidak heran ada orang yang sudah bilang begini, bapak tua ini Tuhan sudah togur ulang-ulang juga, sonde-sonde juga, beta ngomong ulang-ulang sonde-sonde. Nah ini yang saya bilang paling bahaya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa, Tuhan saja tidak bisa. Ada amin. Yang buta Tuhan masih bisa sembuhkan, Bartimeus tadi pagi kita bahas. Yang lumpuh masih bisa. Lazarus yang mati Tuhan bangkitkan. Nah saya mau bilang bahayanya hati batu ini. Bayangkan Lazarus 3 hari Tuhan keluar, tapi waktu ketemu dengan hati batu Tuhan pun angkat tangan. Saya kasih tahu saudara, jangan main-main dengan hati yang keras. Saudara bisa bandingkan ya, Lazarus mati 3 hari Tuhan keluar, out, keluar. Tapi waktu berhadapan dengan hati yang keras, Tuhan sutoki pelan sampai falungku, orang bilang sonde bisa. Inilah saya bilang hati-hati, karena tidak ada yang bisa mengubahmu kecuali hatimu yang bilang sama Tuhan, aku lembutkan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan.